Selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali belajar, tetapi sebelum belajar kita berdoa lebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan izinkan kami kembali untuk boleh belajar khususnya bagaimana keluarga menjadi pusat pendidikan. Biarlah juga apa yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan boleh berkati, sehingga kami sebagai anggota keluarga boleh memahami, bahkan juga boleh hidup dalamnya, supaya lewat kehidupan kami masing-masing, hidup kami bahkan keluarga kami boleh berterang kepada Tuhan. Inilah doa kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan belajar dari bab 2, yaitu keluarga pusat utama pendidikan. Dan boleh kita lihat itu dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, dan juga 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Lewat pembelajaran ini kita akan bisa memahami atau kita mampu menghayati peran keluarga. Apa yang tadi dijelaskan atau disebutkan dalam kitab Ulangan. Bagaimana keluarga atau bapak ibu kita bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan, mengajari berulang-ulang. Baik waktu duduk, waktu makan, waktu jalan-jalan, mau tidur, bangun tidur. Itu menunjukkan bahwa keluarga itu adalah tempat utama pendidikan. Dan juga lewat pembelajaran hari ini, kita mau memahami, mengerti bagaimana kita mengasihi Allah. Jadi kasih kepada Allah boleh kita dapat, kita boleh mengerti, pahami tengah-tengah keluarga. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita mengajarkan kita tentang firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Tuhan itu harus kita sembah dan kita puji. Dan yang kedua, orang tua bertanggung jawab mengajarkan firman Tuhan yang menjadi dasar atau pola dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, kita boleh belajar tentang pendidikan. Apa kira-kira pengertian pendidikan? Kata pendidikan berasal dari kata Latin, dikatakan educare. Educare itu merawat. Sehingga berdasarkan pengertian itu dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sadar untuk memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan Kristen dalam keluarga. Dikatakan di sana manusia lahir dan diterima dalam keluarga masing-masing. Sehingga dikatakan di sana itu bukan hanya keluarga itu dikatakan hanya memikirkan makan dan pangan, tetapi juga dikatakan bagaimana anggota keluarga itu boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Berpacu kepada kitab Ulangan tadi, bahwa firman Tuhan atau pembentukan kepribadian dalam berbagai aspek kita dapat di tengah-tengah keluarga. Kita mau lihat bagaimana peran keluarga atau orang tua, dikatakan di sana bukan hanya sebatas melahirkan atau memperhatikan secara jasmani, tetapi juga secara rohani harus diperhatikan, sehingga menyeluruh aspek hidup itu harus perhatikan. Sehingga ada juga firman Tuhan berkata, didiklah anak itu pada masa mudanya, salat tua tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kita juga boleh lihat bagaimana peran keluarga dalam proses sosialisasi. Dikatakan di sana peran keluarga dalam proses sosialisasi merupakan hal yang unik. Karena apa? Karena memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis. Nah, itu boleh kita lihat bagaimana keluarga memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya sejak dini. Dikatakan di sana bagaimana Timotius pertama dia lihat atau dia perhatikan kehidupan neneknya Lois, ibunya Eunike, dan dikatakan turun kepada dia, sehingga kita boleh belajar bagaimana 3 generasi. Contoh keluarga dalam proses sosialisasi. Jadi
keluarga ini mendidik Timotius dari kecil tentang firman Tuhan. Dan itu juga boleh nanti Anda baca dalam 2 Timotius 3:15 dikatakan di sana, ingatlah dari kecil engkau telah mendengar firman yang menuntun engkau kepada keselamatan, bahkan dikatakan memberi hikmat. Itulah sebabnya dikatakan di sana Timotius berhasil karena dia dididik, dibimbing tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan proses edukasi artinya di sana bukan hanya dalam kehidupan pasar sosial atau hubungan ayah, ibu, dan anak, tetapi juga keluarga itu merupakan dikatakan agen pendidik yang terutama. Kenapa? Karena pendidikan itu dapat sehingga anak itu mencontoh kehidupan orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dikatakan di sana proses edukasi itu atau pendidikan adalah suatu proses penyimpanan iman yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan terencana. Contoh bangun tidur, anaknya diajak berdoa, diajak baca firman Tuhan, bahkan juga diajarkan pendidikan atau nilai-nilai Kristiani, bahkan moral, bahkan juga nantinya disekolahkan di tempat sekolah yang mengajarkan firman Tuhan. Jadi itulah dikatakan di sana kehidupan orang Kristen, sehingga keluarga itu dikatakan pusat utama pendidikan. Dan kalau kita sudah baca atau Anda nanti baca 2 Timotius 1 ayat 3-10, kamu boleh baca kehidupan Timotius, apa yang dia alami, bagaimana perkembangannya dalam bersosial, dalam edukasi, bahkan juga dalam takut akan Tuhan. Jadi baca dan kerjakan tugas yang ada di sana, sehingga kamu boleh mendapat apa yang didapat oleh Timotius dan kamu dapat dalam hidupmu sehari-hari. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu yakin anak boleh memahami, mengerti, bahkan juga boleh mengaplikasikan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.